Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di materi yang kedua di mata pelajaran sejarah kelas 11. Di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, sejarah Islam di Indonesia ini akan kita bahas melalui 5 tahapan. Yang pertama itu sejarah masuknya Islam di Indonesia, lalu perdagangannya, lalu pernikahan, lalu pembebasan kasta dan pengajaran. Mari kita bahas satu persatu. Sejarah Islam di Indonesia. Agama Islam masuk di Indonesia berkisar pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam itu ada di pantai barat Sumatera. Nah, ini bisa dilihat petanya. Jadi, agama Islam itu pertama masuk pada abad ke-7 dan 8. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam itu berada di pantai barat Sumatera. Pendapat tersebut antara lain masuknya Islam ke Indonesia antara abad ke-7 dan 8. Buktinya pada abad ke-7 dan 8 telah terdapat perkampungan Islam di sekitar Malaka. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Buktinya nisan Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur yang berangkat tahun 1082. Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Buktinya batu nisan Sultan Malik Al-Soleh berangkat tahun 1297. Lalu ada catatan Marco Polo tahun 1292 yang menyatakan bahwa penduduk Perlak telah memeluk agama Islam. Lalu ada lagi berikutnya catatan Ibnu Battuta tahun 1345 sampai 1346 yang menyatakan bahwa penguasa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai tahun masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 pendapat ya, dari tadi tanggal di abad 7 dan 8, lalu ada yang beranggapan di abad 11 dan juga abad 13. Nah, ini juga disertai dengan bukti-bukti yang autentik yang pasti. Lalu ini lagi catatan Mahuan menyatakan pada abad 15 masyarakat di pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Lalu Suma Oriental karya dari Tom Fritz tentang penyebaran Islam meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Maluku. Sejarah Islam di Indonesia. Masuknya Islam dibawa oleh para pedagang Muslim melalui 2 jalur. Yang pertama itu jalur utara. Nah, jalur utara ini didominasi oleh bangsa Arab, lalu ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gurazat, lalu masuklah ke Indonesia melalui sistem perdagangan ini. Nah, ini bisa dilihat petanya dari perjalanan dari negeri Arab sampai Indonesia. Ini melalui jalur utara. Nah, yang kedua adalah jalur selatan dari wilayah Arab ke Yaman, ke Gujarat, lalu Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Nah, para pedagang Muslim Arab itu datang ke Indonesia melalui Gujarat, sehingga terkesan mereka berasal dari sana. Selain berdagang, para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia juga membawa misi dakwah. Jadi, selain berdagang, bangsa Arab juga membawa misi, yaitu misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pembawa Islam ke Indonesia. Sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia, di kawasan ini sudah terdapat kontak-kontak dagang baik dari Arab, Persia,
India, dan Cina. Islam secara akomodatif, akulturasi, dan sinkretis merasuk dan punya pengaruh di Arab, Persia, India, dan Cina. Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke kawasan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Arab, Persia, India, dan Cina punya nadil melancarkan perkembangan Islam di kawasan Indonesia. Gurajat India. Pedagang Islam dari Gurajat menyebarkan Islam dengan bukti-bukti antara lain ukiran batu nisan gaya Gurajat, lalu adat istiadat dan budaya India Islam. Nah, kalau Persia, para pedagang Persia menyebarkan Islam dengan beberapa bukti antara lain adanya gelar syah bagi raja-raja di Indonesia, pengaruh aliran Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar, lalu pengaruh mazhab Syafi'ah, Tabut Hasan dan Husain. Nah, ini peninggalan buktinya Persia. Nah, kalau yang ini dari Gujarat, India. Lalu dari bangsa Arab sendiri, para pedagang Arab banyak menetap di pantai-pantai kepulauan Indonesia dengan bukti antara lain menurut Al-Mas'udi pada tahun 1916 telah berjumpa komunitas Arab dari Oman, Hadramaut, Basrah, dan Bahrain untuk menyebarkan Islam di lingkungannya sekitar Sumatera, Jawa, dan Malaka. Munculnya nama kampung Arab dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat yang banyak mengenalkan Islam. Nah, inilah bukti bahwa bangsa Arab juga ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Lalu Cina. Para pedagang dan angkatan laut Cina mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa dan Sumatera dengan bukti antara lain gedung batu di Semarang, masjid gaya Cina, beberapa makam Cina Muslim, beberapa wali yang dimungkinkan keturunan Cina. Dari beberapa bangsa yang membawa Islam ke Indonesia pada umumnya menggunakan pendekatan kultural sehingga menjadi dialog budaya dan pergaulan sosial yang penuh toleransi. Nah, sejarah Islam di Indonesia ini terkait juga dengan hubungan dagang antara pedagang Muslim dari Arab dan masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah membuat ajaran Islam dikenal oleh masyarakat. Lalu kesempatan ini menjadi jalan dakwah Islam kepada masyarakat Indonesia selain juga berdagang. Lalu para pedagang dari Arab itu banyak yang tinggal di Indonesia dan menetap di Indonesia hingga akhirnya mereka memilih menikah dengan orang Indonesia. Nah, kedekatan dengan masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan. Mereka dapat membina keluarga Muslim sehingga sanak keluarga mereka pun banyak yang masuk Islam. Ajaran Islam mengajarkan persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam cepat diterima masyarakat. Sebelumnya masyarakat dihormati kedudukan dan keturunan mereka. Nah, ini dulu kan di Indonesia itu sebelum Islam masuk itu ada yang namanya kasta. Jadi kasta-kasta setiap orang itu berbeda tergantung dengan keturunannya. Nah, dengan adanya Islam masuk ke Indonesia, maka kasta itu dibebaskan, artinya tidak memandang kasta. Siapapun mempunyai hak dan kesamaan yang sama. Nah, dengan demikian orang agama Islam datang. Nah, kasta-kasta masih berlaku. Mereka memeluk agama Islam dan menjadi keluarga Muslim karena menghendaki keadilan, persamaan kedudukan, serta memberantas perbudakan. Islam diajarkan melalui pengajaran baik perorangan maupun kelompok. Para pedagang Muslim itu mendatangi masyarakat untuk mengajarkan Islam atau sebaliknya. Islam diajarkan melalui pengajaran baik perorangan maupun kelompok, ya. Jadi
para pedagang muslim itu mendatangi masyarakat untuk mengajarkan Islam atau sebaliknya. Nah, banyak pula didirikan tempat pengajaran agama Islam seperti pondok pesantren. Nah, lalu apa sih peran para wali dan ulama untuk menyebarkan agama ini? Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya tentunya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan. Karena dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhunan yang dijunjung tinggi. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Lalu beliau wafat dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Agung Demak. Yang ketiga adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Surabaya, seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Lalu Sunan Bonang, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat dikenal dengan sangat bijaksana. Yang kelima adalah Sunan Kalijaga, murid Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof, menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat atau yang tadi dibahas itu sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Lalu yang keenam adalah Sunan Giri, Raden Paku, menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Menyiarkan agama dengan metode bermain. Berikutnya adalah Sunan Kudus, menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah, seorang ahli seni bangunan. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Muria, Raden Umar Said atau disebutnya, menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau sangat dekat dengan rakyat jelata. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahan, yaitu Kerajaan Islam di Sumatera. Ada beberapa kerajaan di Sumatera. Yang pertama Kesultanan Perlak, lalu Kesultanan Samudra Pasai, lalu Kesultanan Malaka, lalu Kesultanan Aceh, Kesultanan Indrapura, Kerajaan Pasaman Kehasilan Kalam, Kerajaan Melayu Jambi, Kesultanan Johor Riau. Nah, ini kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera. Lalu ini berikutnya adalah kerajaan Islam di Jawa. Kesultanan Demak, Kesultanan Banten,
Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Berikutnya adalah kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama adalah Kesultanan Ternate, lalu Kesultanan Tidor, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Bacan, Kesultanan Lolota. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Maluku. Nah, ini kerajaan Islam di Sulawesi, Kesultanan Goa, Kesultanan Buton, Kesultanan Bone. Nah, berikutnya adalah kerajaan Islam di Kalimantan. Ada Kesultanan Fasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, dan Kerajaan Pagatan. Lalu ada Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kerajaan Tidung, Kesultanan Bulungan. Nah, berikutnya adalah kerajaan Islam di Papua. Kerajaan Weigo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolob, lalu Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Ati-Ati, Kerajaan Sekar, Kerajaan Pativi, Kerajaan Arguni, Kerajaan Wertuar, Kerajaan Kowiyai, Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kaimana. Nah, ini adalah foto dari 9 wali tersebut. Sunan Gresik, Sunan Ampel, lalu ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu dia tentang materi sejarah Islam di Indonesia. Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kalau kalian tidak paham dan belum mengerti, silakan Anda menghubungi saya di WA yang sudah dibikinkan grupnya. Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.